Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tausiah Ramadan, masih bersama At-Tafkir Channel. Kali ini kita akan melakukan wawancara diskusi dengan tokoh SPBRS Sidoarjo. Telah hadir di hadapan kita salah satu aktivis SPBRS Sidoarjo, yaitu Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga, Bang Edi Purwanto. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Puasa walafiat. masih jalan? Alhamdulillah Iya. masih jalan. Gini pemirsa At-Tafkir Channel, Bang Edi ini juga adalah sebuah penulis. Nah, baru-baru ini dia mengeluarkan tulisan yang berjudul Kritik Terhadap Pasal Itu Perlu, namun perjuangan untuk melanjutkan kehidupan Islam jangan ditinggalkan. Nah, langsung saja, apa sih yang menjadi latar belakang penulisan itu, Bang? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Iya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan untuk sesi wawancara. Baik, latar belakang daripada tema yang saya ambil yakni kritik terhadap pasal itu perlu, namun perjuangan untuk melanjutkan kehidupan Islam jangan ditinggalkan. Latar belakangnya adalah banyak terjadi protes daripada masyarakat Indonesia terkait tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang saat ini itu penguasa mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang dirasa itu merugikan masyarakat Indonesia. Misalnya Bang, buruh yang paling viral kemarin Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini sempat viral, bahkan sampai saat ini mau diperjuangkan oleh kaum buruh untuk segera dihapuskan. Itu di buruh Bang. Ada lagi di petani Bang. Ini kejadian anehnya itu saat petani mau panen, itu negara impor padi Bang. Impor beras Bang, besar-besaran. Nah ini mau dikemanain ini petani daripada produk petani ini, yang akhirnya kemudian memicu petani melakukan protes terhadap penguasa. Iya. Belum lagi di bidang pendidikan Bang, yang baru ini Bang, ada kata madrasah yang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dihilangkan Bang. Nah ini menjadi protes juga dari saudara-saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun di Muhammadiyah. Di bidang jaminan kesehatan Bang, di Jawa Timur ini Bang, yang terbaru Bang, BPJS Kesehatan peserta orang-orang fakir orang-orang miskin itu dicabut oleh pemerintah Bang. Ini diperjuangkan oleh teman-teman dari Serikat Pekerja Itu contoh ya Bang. Belum lagi di bidang sumber daya alam Bang, kasus Wadas yang kemarin Bang, gitu kan. Ada yang terbaru Undang-Undang Minerba yang memang merugikan rakyat, ya kan. Belum lagi kemarin ngomongnya korupsi itu mau diberantas, namun nyatanya melahirkan undang-undang yang itu melemahkan KPK Bang. Begitu. Maka kita pahami semua dari sektor apapun ternyata memang kapitalisme ini memang menyusahkan masyarakat Bang. Begitu Bang. Iya, luar biasa ya. Iya, tadi Bang Edi menyinggung kata kapitalisme. Nah, mungkin ada sebagian yang belum paham. Apa sih isu kapitalisme sih Bang? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Kapitalisme itu adalah sebuah ideologi sebuah ideologi yang didasarkan pada nilai-nilai kapital ya Bang atau nilai-nilai permodalan Bang. Tapi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Bang, kapitalisme ini adalah paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta. Jangan ciri khasnya nih pemirsa At-Tafkir Channel, dalam sistem kapitalisme itu ciri khasnya adalah persaingan di pasar bebas. Itu makna kapitalisme di KBBI. Sementara bapaknya ekonomi kapitalis Karl Marx ini Bang menyatakan bahwasanya kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bebas Bang. Bebas dari pembatasan penguasa dan bebas dari pembatasan
produksi. Nah, itu mungkin pengertian dari tiga, ya, pengertian tiga dari Karl Marx tadi, kemudian dari KBBI, dan yang lain adalah sudut pandang yang Islam. Nah, namun yang pasti dari tiga pengertian tadi, nyata-nyata kapitalisme itu memang pemikiran yang lahir dari pemikiran manusia. Gitu. Iya. Jadi paham ini, Bang. Insyaallah paham. Nah, terus dengan adanya kapitalisme yang tentunya sekarang sedang diterapkan ya di belahan berbagai negeri. Nah, itu apakah ada solusi sih untuk itu? Untuk solusi selain kapitalisme apa? Karena sudah dari penjabaran yang tadi merugikan jelas, menindas jelas. Ada nggak solusinya? Ya, kalau bilang solusi pasti ada, Bang, ya. Kita lihat dalam kapitalisme ini turunannya itu banyak, Bang. Di bidang politik, kapitalisme ini menelurkan yang namanya demokrasi, Bang. Kalau di bidang ekonomi, Bang, kapitalisme ini menelurkan sistem ekonomi liberal. Yang nyata-nyata dari turunan-turunan ini yang memang jenengan sebutkan tadi mendolimi umat manusia, ya, tidak hanya di negeri ini, tapi seluruh umat manusia merasa terzalimi oleh ideologi ini. Maka solusinya tentu kita harus ganti kapitalisme ini menuju apa? Ya, kalau kita orang Muslim, ya, kita orang Islam, tentu harus kembali kepada Islam. Tidak hanya sekedar Islam, Bang, tapi Islam yang kafah, ya kan? Islam yang memang totalitas, tidak sekedar ritual, itu, Bang. Kafah itu totalitas menyeluruh, gitu, menyeluruh, ya? Bang. Betul, Bang. Iya. Kemudian setelah tadi punya solusi Islam yang kafah atau yang menyeluruh atau yang totalitas. Nah, ini bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa berubah menuju sistem Islam itu sendiri? Mungkin bisa dijabarkan oleh Bang. Iya, baik, terima kasih. Islam itu bukan sekedar agama. Ya, kita harus paham itu. Islam itu adalah ideologi. Ya, sebagaimana kapitalisme juga sama-sama ideologi. Cuman bedanya kalau kapitalisme itu berasal dari pemikiran manusia. Tapi kalau Islam, Bang, itu dari wahyu. Artinya apa? Islam ini memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita tahu jika ideologi ini berasal dari zat yang maha adil, pasti, Bang, dijamin bahwasanya ideologi ini pasti akan menebar keadilan dan keamanan, Bang. Nah, contohnya nih, Bang, di kehidupan Islam pada saat di peradaban Islam pada waktu itu, Bang, itu ada, Bang, perempuan yang memang dilecehkan, ya, dilecehkan kehormatannya oleh Yahudi Bani Koiniko, Bang. Dan berita ini langsung sampai ke Rasulullah. Secepat kilat Rasulullah mengumpulkan pasukan yang akhirnya menyatakan perang dan akhirnya menang, ya. Dan Bani Koiniko berhasil dikalahkan. Setelahnya itu juga terjadi lagi, Bang, pelecehan terhadap kehormatan wanita, ya, di era kekhilafaan pada waktu itu, ya, Bang. Yang saya pahami itu ada Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ya kan? Itu langsung jeritan wanita yang dilecehkan kehormatannya itu sampai juga ke telinga Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yang pada waktu itu langsung mengerahkan seluruh tentaranya, Bang, ya, besar-besaran, Bang, langsung dilindungi wanita tersebut, ditolong, dan akhirnya pada saat yang sama ditaklukkan juga Amuria, Bang, pada saat itu, Bang. Nah, ini contoh bahwasanya Islam itu ya agama yang baik, Bang, agama yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait tentang bagaimana caranya agar umat kembali kepada Islam yang baik tadi, Bang. Nah, ini kita harus mencontoh uswatun hasanah, ya, Bang, ya. Uswah yang baik, contoh yang baik itu hanya ada pada Rasulullah, Bang. Bagaimana Rasulullah dulu itu mengubah masyarakat, ya, dari jahiliyah menuju masyarakat Islam, Bang. Dari pemikiran yang bodoh menjadi pemikiran yang Islam, Bang. Itu produknya itu, Bang, bisa kita lihat di kaum Ansor dan kaum Muhajirin, Bang. Nah, pada saat itu mereka, ya, saat negara sudah hadir, ya, sudah berdiri di Madinah pada waktu itu, Bang, itu menjadi salah satu mercusuar dunia, Bang. Gara-gara Rasulullah SAW ini memberikan sebuah pendidikan yang luar biasa kepada
kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang akhirnya Islam menjadi salah satu negara adidaya di dunia pada waktu itu, Bang. Begitu. Kini tersebar ya, yang tersebar hingga saat ini. Iya, iya. Ya, yang terakhir, Bang, mungkin pesan-pesan kepada kita atau pemirsa At-Taghfir Channel tentang dari tulisan panjenengan ini, apa yang ingin disampaikan? Ya. Begini, pemirsa At-Taghfir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kita sebenarnya sudah Islam, tetapi kehidupan kita jauh dari Islam. Maka kita harus berjuang untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam, supaya keberkahan dari langit dan bumi itu memang benar-benar diberikan oleh seluruh umat manusia. Kita tahu kita hidup di dunia yang fana ini hanya untuk nanti yang di akhirat sana. Maka kita harus persiapkan seluruhnya. Amal-amal kita, berikan amalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul akhir, ya kan? Kita serukan dakwah. Kita serukan dakwah untuk kemudian membangkitkan umat supaya umat mampu berjuang untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Dan ingat, Bang, semua manusia pasti merasakan mati. Kullun nafsi dha'iqatul maut. Maka sebelum kita mati, kita persiapkan amal terbaik kita untuk nanti kita persiapkan di yaumul akhirat. Begitu, Bang. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih atas ilmunya di Tausiah Ramadan At-Taghfir Channel kali ini. Pemirsa At-Taghfir Channel yang dirahmati oleh Allah, demikianlah acara Tausiah Ramadan wawancara dengan aktivis silaturahmi pekerja buruh Rindu Surga Sidoarjo, Bang Edi Purwanto. Semoga menambah wawasan ilmu kita, menambah keimanan kita, dan menambah ketakwaan kita. Tak lupa juga semoga di bulan Ramadan ini semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.